Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih di mana Tuhan Yesus Engkau masih mengaruniakan kepada kami nafas kehidupan dan hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalani hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Markus pasal pertama ayat 35, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang memulai hari dengan berdoa. Memulai hari dengan berdoa berarti kita mengawali hari, yaitu saat kita bangun dari tidur dan kita berdoa. Saat kita masih bisa bangun dari tidur dan di pagi hari kita masih bisa bangun, itu artinya kita masih diberikan kehidupan. Itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup satu hari lagi, untuk hidup menjalani hari yang akan kita jalani sepanjang hari ini. Jadi untuk menjalani suatu hari, oleh sebab itu kita perlu dikatakan tadi, sama seperti Yesus yang adalah contoh bagi kita, Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah Juru Selamat kita. Pagi-pagi benar dikatakan Ia pergi keluar untuk apa? Untuk berdoa. Jadi itulah sebabnya sudah seharusnya kita memulai hari kita dengan berdoa, dengan berterima kasih, mengucap syukur atas hidup yang baru, hari yang baru, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita mau jalani sepanjang hari itu. Itulah sebabnya sebelum kita menjalaninya, Yesus saja berdoa dulu sebelum Dia menjalani hari, aktivitas yang akan Dia jalani sepanjang hari. Dan Yesus menjadi teladan bagi kita. Yesus menjadi contoh bagi kita. Jadi dengan berdoa kita belajar untuk mempercayakan, untuk menyerahkan aktivitas kita, untuk menyerahkan apa yang akan kita lakukan, kita perbuat di sepanjang hari itu. Karena kita percaya kita masih bisa bangun pagi dan kita masih bernafas, kita masih bisa bergerak. Oleh sebab itulah ketika kita mau menjalani aktivitas kita, Yesus menjadi contoh bagi kita. Dia pagi-pagi benar, ya. Artinya melakukan aktivitas dengan memulai berdoa. Jadi memulai hari dengan berdoa sudah seharusnya menjadi prioritas pertama dan menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudahkah kita menjadikan doa ini sebagai prioritas pertama dalam hidup kita, sebagai suatu yang kita butuhkan, yang utama dalam kehidupan kita? Bagi Yesus, begitu Dia bangun pagi-pagi, begitu Dia diberi kehidupan dan dikatakan pagi-pagi benar, Dia berdoa. Jadi kebutuhan yang pertama sekali yang Dia lakukan, yang Dia perbuat, aktivitas yang pertama kali yang Dia lakukan adalah berdoa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan bahwa doa adalah prioritas utama kita dan dia adalah kebutuhan utama kita yang pertama sebelum kita melakukan segala sesuatu. Jadi mengapa kita memulai hari dengan berdoa dan itu merupakan suatu prioritas atau kebutuhan utama bagi kita sebagai orang percaya? Ya, kalau kita belajar dari Yesus ini, karena Tuhan Yesus sendiri menjadikan doa itu sebagai prioritas pertamanya, sebagai kebutuhan utama dalam memulai hari. Maukah Bapak Ibu memulai hari kita dengan berdoa? Memprioritaskan hari kita sebelum melakukan segala sesuatu dengan berdoa. Maukah kita menjadikan doa itu sebagai kebutuhan utama kita sebelum kita melakukan apapun yang akan kita lakukan sepanjang hari ini? Jadi dalam Markus pasal yang pertama ayat 35 yang kita baca dan dengarkan hari ini, Yesus menjelaskan bahwa di sini dikatakan di dalam ayat ini, di sana dijelaskan bahwa Yesus bangun pagi-pagi sekali sebelum fajar menyingsing dan ia dikatakan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus menekankan pentingnya waktu doa dan persekutuan pribadi dengan Allah dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupannya sebelum dia memulai pelayanannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya percaya waktu kita tidur malam hari dan kita
bangun pada pagi hari artinya kita masih diberikan kehidupan. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani sepanjang hari itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mulai hari itu dengan apa? Dengan berdoa. Sebab Yesus juga berdoa. Jadi dikatakan pagi-pagi benar. Artinya sebelum melakukan aktivitas, sebelum melakukan kegiatan lain, yang pertama apa yang kita lakukan? Yesus yang pertama dia lakukan adalah berdoa ketika bangun pagi-pagi. Jadi bangun pagi-pagi, Yesus memilih waktu yang masih gelap, jadi masih sepi untuk berdoa. Ya ini menunjukkan prioritasnya dalam mencari persekutuan dengan Bapa di surga. Dan kita percaya Yesus yang adalah Bapa sendiri, dia dikatakan mewujudkan dirinya. Dia berfirman dan firman-Nya itu mengambil rupa manusia. Dan sebagai manusia, dia bukan hanya ilahi 100%, dia juga manusiawi 100%. Jadi sebagai manusia dia berdoa, dan kita juga sebagai manusia tentunya kita tidak lebih daripada Yesus. Yesus adalah Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah. Dia telah memberikan teladan bagi kita. Untuk apa? Untuk melakukan persekutuan kita dengan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas dan kegiatan kita. Jadi dikatakan Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Jadi Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi dia menjauhkan diri dari keramaian, dari gangguan, supaya dia bisa fokus. Bukankah firman Tuhan katakan kita harus berdoa? Yesus katakan kalau kamu berdoa, dikatakan masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, lalu berdoalah dengan Bapaknya. Dan kita percaya Bapa kita yang di surga, yang adalah Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dia mendengar setiap doa, dia mendengar setiap seruan, dia mendengar setiap permohonan kita. Jadi mari kita berdoa sama seperti Yesus berdoa. Itu menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa, itu menunjukkan kebutuhannya akan kekuatan, akan hikmat daripada Bapa sebelum melakukan segala sesuatu. Bukankah itu juga yang harus kita lakukan? Karena kita ini Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Mari kita ikuti jejaknya Yesus, langkahnya Yesus. Yesus berdoa pagi-pagi benar. Dia melakukannya untuk bersekutu, untuk memohon perlindungan, untuk memohon kekuatan. Dan itu menunjukkan ketergantungan. Jadi waktu kita bangun pagi-pagi, kita berdoa, kita memprioritaskan doa adalah kebutuhan utama kita. Doa adalah prioritas utama kita. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar mau bergantung kepada Tuhan sepanjang hari yang akan kita jalani. Jadi contoh ini menunjukkan kepada kita, memberikan teladan bagi kita sebagai orang percaya. Yesus menjadi contoh bagi kita untuk mengutamakan waktu untuk berdoa. Kita mencari persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 26 ayat 41, Markus 11 ayat 38, dan dikatakan juga dalam Lukas 22 ayat 40 dan 46, dikatakan di sana, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi dari ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa doa adalah sumber kekuatan bagi setiap orang percaya. Jadi dengan berdoa setiap orang percaya memohon perlindungan Tuhan sehingga mereka tetap terjaga dan tidak terjatuh ketika diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Karena kita percaya tangan Tuhan siap menopang setiap orang yang percaya, yang berseru kepadanya, seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 22-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari mulai hari dengan berdoa. Karena kita percaya itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang tempat kita bergantung berjanji akan menyertai kita, akan menolong kita, akan senantiasa bersama dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengejar kami. Yesus saja berdoa, apalagi kami yang adalah pengikutnya. Kami harus belajar untuk berdoa, dan doa prioritas utama kami dan kebutuhan pertama kami dalam kehidupan ini. Karena kami tahu di sanalah letak kekuatan kami, perlindungan, pertolongan kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan melakukan yang terbaik dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan lebih jawab daripada yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.